Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan menindaklanjuti tentang kemarin ya, karena saya sudah membuat postingan ya. Intinya ya, kita sambil santai sobat ya. Intinya saya akan kemarin buat postingan ya, postingan dalam bentuk ketikan ya, yang dimana saya itu menjanjikan untuk bisa mendeteksi ya, buat 3 orang terpilih ya. Mungkin yang sudah komen akan tahu ya maksudnya ya, nanti apa saja yang akan saya terawang ataupun yang akan saya deteksi ke dalam diri kalian ya. Yang jelas semalam sudah saya deteksi ya, bisa dikatakan sudah saya terawang ya, dan sekarang tinggal saya bacakan saja ya, karena sudah saya tulis semua ya. Karena apa, jikapun saya dikatakan live secara langsung nanti tidak akan mungkin ya, karena saya harus menyiapkan suatu persyaratan khusus ya, yang tidak mungkin saya live ya. Yang jelas di sini kan kita hanya mengasihkan informasi saja ya sobat ya. Bisa dibilang kalian yang terpilih tinggal menerima matangnya saja, kira-kira seperti itu ya. Masalah proses mentahnya itu kan kalian juga tidak perlu tahu, kan tidak masalah. Yang jelas kan kalian yang sudah terpilih bisa mengetahui info yang nanti akan saya sampaikan sama kalian ya, kira-kira seperti itu ya. Bisa ditangkap ya sobat ya. Oke ya, ini untuk Mas Muhammad ya, yang terpilih ya. Ini satu orang, atas nama Mas Muhammad Muksin ya, Mas Muhammad Muksin ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, saya lanjut ya sobat ya. Ini Mas Muhammad Muksin ini ya, kalau saya deteksi ini aura ya, auranya itu terdeteksi warna hijau ya, warna hijau bias pink ya. Untuk auranya Mas Muhammad sekali lagi terdeteksi warna hijau bias pink ya. Apa artinya? Artinya warna hijau bias pink itu bisa dikatakan ya, Mas Muhammad ini orangnya itu damai ya. Yang pertama itu damai ya, terus ramah tamah sama siapapun, sopan santun ya, terus mudah mengalah ya, tidak tegaan, setia kawan. Terus jika temannya tersakiti itu dirinya merasa sakit hati juga ya, istilahnya merasa tidak terima jikapun ada temannya yang tersakiti ya. Terus di sisi lain Mas Muhammad ini tidak memilih-milih teman ya, siapapun welcome ya. Dalam artian Mas Muhammad itu berteman sama siapapun itu diterima ya, jadi tidak memilih-milih, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi ya, untuk Mas Muhammad ya, tentang masalah terdeteksi warna aura itu hijau bias pink ya, yang sudah saya sebutkan tadi ya, dan tidak perlu saya ulangi ya, nanti istilahnya panjang ya, kira-kira seperti itu kan. Maksud saya bisa ditonton lagi ya, tidak perlu saya ulangi ya, kan seperti itu ya. Oke, bisa ditangkap ya untuk masalah aura ya, itu buat Mas Muhammad Muksin ya. Untuk energi positif akan saya singkat ya, EP dan EN ya. Maksudnya EP dan EN itu energi positif dan energi negatif ya, yang dimana manusia itu pasti ada ya. Itu sudah sempat saya kontenkan ya, jauh sebelum, istilahnya itu jauh-jauh hari sudah saya kontenkan, sudah saya bahas apa itu hodam, apa itu EP energi positif, EN energi negatif, kira-kira seperti itu ya. Oke, langsung saja ya biar singkat waktunya. Untuk EP ya, untuk energi positif ya, yang berada dalam dirinya Mas Muhammad ya, Mas Muhammad Muksin ini terdeteksi ya, kira-kira itu kalau dipresentasikan itu hanya 62% ya, dalam 100% full ya energi positif yang ada di dalam diri kalian, yang ada di diri Mas Muhammad ini terlihat cuman 62 ya, 62%. Artinya apa? Artinya ya, ketika Mas Muhammad itu bisa ditinggikan lagi ya, energi positifnya itu akan bagus ya. Bisa dikatakan perjalanan hidup, istilahnya kesialan ataupun kata orang Jawa sengkolo itu akan menjauh dari kita. Ketika kita energi positif kita
prosentasenya rendah ya, itu kita akan sering menemui sengkola ataupun sering menemui kesialan dalam masalah hidup ya. Kalau masalah sial itu kan banyak ya istilahnya, yang merugikan kita itu kita bisa menyebutnya itu juga kesialan ataupun sengkolo ya kata orang Jawa ya. Nah ini energi positifnya ini cuma terdeteksi ya 62% ya. Artinya kalau bisa ya harus ditingkatkan lagi ya. Bagaimana cara meningkatkan lagi, yaitu bisa dengan cara dikontrol ya masalah ibadahnya ya, tetap ya seperti itu ya. Jika pun muslim Islam ya mungkin tahulah bagaimana ya cara kita istilahnya lebih istiqomah lagi, kira-kira seperti itu ya. Ya, untuk EP-nya ya 60%, 62%. Untuk NEN-nya ya, untuk EN yang biasa saya singkat EN itu artinya energi negatif ya, yang berada di dalam dirinya Mas Muhammad ini terdeteksi cuma 22% ya. Artinya bagus ya, ketika saya mendeteksi seseorang itu energi negatifnya ataupun EN-nya itu berada di 25 minim ya, di 25% ataupun di atasnya itu terdeteksi, berarti istilahnya itu bisa dikatakan gawat ya gitu loh. Bisa dikatakan ada suatu beban, ada suatu problem yang sangat berat yang harus diselesaikan. Kira-kira seperti itu ya. Ketika saya mendeteksi ataupun menerawang, kira-kira ya perkiraan saya itu, saya lihat itu hanya sekedar cuman di bawah 25% itu bisa dikatakan aman saja ya. Biarpun ada sedikit masalah ya, tetapi tidak akan ngefek ya, seperti itu ya. Dan sini terlihat Mas Muhammad ini energi negatifnya itu syukur ya, cuman saya presentasikan itu hanya sekedar 22% ya, artinya aman ya, karena di bawah 25% ya. Cuman sedikit ada masalah ini kelihatannya. Kalau saya lihat dari energi negatifnya ini ada sedikit masalah dengan pertemanan mungkin ya, mungkin ada selisih pendapat, itu pun tidak mengkhawatirkan kok ya. Kira-kira seperti itu, hanya selisih pendapat ringan ya, karena terlihat seperti itu ya. Jika pun salah saya mohon maaf ya, cuman terlihatnya saya seperti itu ya. Oke ya, untuk aura sudah, energi positif dan energi negatif sudah ya. Sekarang masuk poin ketiga ya. Ini untuk pagar gaib ya. Untuk Mas Muhammad Muksin ini pagar gaib ya, kalau saya rasakan semalam ya, kalau saya terawang juga istilahnya itu kalau saya prosentasekan masuk 68 ya. Di sini 68% ya. 68% itu biasanya kalau saya deteksi seseorang itu bisa dikatakan lumayan lah ya, lumayan bagus, biarpun tidak bagus-bagus amat ya. Ketika di atas 67% ya, ini kan 68 ya, kalau saya rasakan dari kekuatan pagar gaibnya Mas Muhammad ini sekitar 68 itu artinya bagus ya. Jadi istilahnya itu tidak mudah tertembus ya, tidak mudah tertembus ataupun termasuki energi negatif dari luar ya. Contohnya energi negatif dari luar itu bisa dari kiriman seseorang ya. Jika pun ada seseorang yang kurang senang dengan kita, mungkin ya bisa dikirim guna-guna, santet ataupun dan lain-lain. Ini kalau pagar gaibnya terdeteksi 68% ini bisa dikatakan aman tetapi kurang kuat ya. Kira-kira seperti itu ya. Bisa dikatakan aman tetapi masih kurang kuat sedikit ya. Kalau perlu silakan ditingkatkan lagi ya, agar bisa 70 ataupun di atasnya 70% itu bagus ya. Jadi tidak mudah terserang, intinya seperti itu ya. Karena energi negatif itu banyak ya. Kalau kita lihat dari sisi non medis bisa kiriman ya, yang saya bilang tadi bisa santet, bisa teluh dan lain-lain. Kalau dari segi medis ya kita akan rawan sakit ya, seperti itu ya. Ya sakitnya sakit medis seperti batuk ya, ataupun flu, ataupun sakit kepala, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, bisa ditangkap ya untuk yang pagar gaib ya. Untuk yang season nomor 4 ini kodam pendamping ya. Kodam pendamping ini terlihat ya, sosok wujudnya itu harimau ya. Kalau saya lihat itu Mas Muhammad ini diikuti ya sama sosok harimau kuning ya, tetapi tidak terlalu besar ya. Itu satu ya. Yang kedua itu seperti tinggi besar ya, tapi warnanya hijau ya. Kalau saya lihat, kalau saya terawang itu kok saya melihat seperti penjaga gua ya, yang seperti buto ya, kalau saya seperti buto hijau ya kalau saya melihatnya itu kemungkinan besar mungkin ada hubungannya ya sama Mas Muhammad ya. Apakah Mas Muhammad
mendalami suatu keilmuan ya, saya tidak mau membongkar di sini ya, ataupun mungkin mempunyai suatu amalan yang dibaca, saya juga tidak mau membongkar karena itu privasi ya. Yang jelas terlihat seperti itu ya. Sekali lagi masalah hodam pendamping ya, Mas Muhammad ini diikuti sama harimau ya, harimau kuning ya, nggak terlalu besar sih ya, ya istilahnya cukupan lah ya, tidak terlalu besar-besar amat ya, kira-kira seperti itu. Terus sama satu sosok yaitu tadi yang tinggi besar warna hijau ya, warnanya hijau itu sempat berada di depan suatu seperti goa ya, dia seperti penunggu di situ ya. Ya mungkin ada hubungannya sama mungkin dari keluarganya Mas Muhammad, mungkin ada yang punya keilmuan, saya juga tidak masuk secara dalam ya, seperti itu ya. Bisa ditangkap ya untuk masalah hodam ya. Jadi kalau saya lihat ini hodamnya memang yang harimau ini energinya positif ya, lebih ke perlindungan ya. Ketika Mas Muhammad ada masalah ataupun apa, ini sosok ini selalu datang ya, selalu datang membantu secara otomatis ya, kira-kira seperti itu ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya, yang sosok harimau ya, seperti itu ya. Oke, untuk masalah unsur elemen ya, ini yang terakhir ya, yang terakhir unsur elemen dalam diri ya. Kalau unsur elemen dalam diri ini Mas Muhammad ini saya lihat ya, saya deteksi itu terlihat seperti apa ya, seperti unsurnya itu dari tanah ya. Kan ada ya unsur elemennya itu kan ada 4 ya dalam diri manusia. Contohnya air ya, air, terus udara, tanah, sama api, kira-kira seperti itu ya. Dan di sini Mas Muhammad ini kebetulan kalau saya mendeteksi ya, unsur elemen dalam diri ini terlihat tanah ya. Tanah itu artinya itu Mas Muhammad ini orangnya itu punya prinsip yang kuat ya, tidak mudah goyah ya, gitu ya, tidak mudah goyah, dan selalu orangnya itu mengikuti arah arus ya, perjalanan hidup ya. Semisal perjalanan hidupnya Mas Muhammad semisal banyak liku-liku, itu Mas Muhammad itu mengikuti arah arus dan tidak mau melawan ya, seperti itu ya. Saya rasa itu bagus ya, saya rasa itu tepat. Jadi tetap mengikuti arah hidup, arah perjalanan hidup, arah langkah hidup kemana, Mas Muhammad selalu mengikuti arah tersebut dan tidak mau melawan ya. Saya rasa itu bagus ya, seperti itu ya. Jadi istilahnya kalau orang Jawa itu bilangnya nerimo ing pandum ya, bagus ya istilahnya itu. Apapun pemberian dari Sang Maha Pencipta itu Mas Muhammad bisa menjalani dengan baik, kira-kira seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk Mas Muhammad ya, karena saya tidak bisa panjang lebar juga karena memori juga terbatas ya. Untuk Mas Muhammad Muhsin sekali lagi bisa dikoreksi benar-benar ataupun bisa dikasih penilaian ya, nanti di kolom komentar silakan berapa persen ya ketepatan saya menebak Mas Muhammad tentang masalah aura ya, tentang masalah energi positif negatif, tentang pagar gaib sampai yang seterusnya, berapa persen saya menebaknya, kira-kira seperti itu ya. Jikapun dikasih masukan ya saya terima, ketika persentasenya jauh ya dari 100%, semisal 60% ke bawah itu kan jauh meleset tebakan saya, tidak masalah ya, tidak masalah, karena ini memang saya buat seperti itu. Silakan di komen ya. Jikapun 70% ke atas itu alhamdulillah, berarti saya banyak tepatnya dan istilahnya bukan abal-abal ataupun bukan kaleng-kaleng ya, istilahnya terawangan saya, kira-kira seperti itu ya. Jadi sebelum mau ngasih komentar ke saya silakan diputar kembali ataupun benar-benar diresapi ya, pembicaraan saya khusus buat Mas Muhammad ini diresapi dulu. Nanti kan Mas Muhammad sendiri yang tahu, oh Mas Dhani Kasaf ini berarti tebakannya sekian persen, menebak saya itu betulnya sekian persen, karena yang bisa menilai itu bukan saya tetapi Mas Muhammad sendiri ya, sebagai yang saya deteksi ya. Bisa dipahami ya untuk Mas Muhammad ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk deteksi yang terpilih atas nama Mas Muhammad Muhsin. Saya Dhani Kasyaf, mohon maaf saya jika ada salah dalam menyampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.